اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wal iman wal islam. Insyaallah pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang yang sudah disampaikan tadi, menyikapi fitnah akhir zaman yang memang setiap nabi diperintahkan untuk menyampaikan masalah ini. Jadi memang ini pesan dari semua nabi tentang ancaman atau tentang bahayanya fitnah akhir zaman yang terjadi dan memang sudah terjadi. Baik, saya izin tampilkan presentasi saya supaya bisa lebih fokus. Baik, jadi ini adalah kajian yang ke-56, tidak terasa sudah 56 kali, kalikan tiap 2 mingguan ya. Pada Ahad 4 Desember 2022, mudah-mudahan terus kita bisa sehat dan saling berbagi ilmu untuk kepentingan keduniaan kita dan akhirat kita juga. Baik Bapak Ibu sekalian, menyikapi akhir zaman. Jadi memang ini ada perintah mengingat ini karena ada di surat Al-Anfal ayat 25, yaitu tentang mengenai kita suruh bergegas memelihara diri, ya. Wattaqu fitnatal la tusinal ladina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Dan peliharalah dirimu daripada fitnah atau siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Surat Al-Anfal ayat 25. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat di atas. Allah memperingatkan hamba-hambanya yang beriman terhadap fitnah, yaitu ujian dan cobaan yang akan menimpa orang-orang jahat dan juga selainnya. Jadi tidak hanya orang jahat tadi seperti di Al-Furqan ayat 25, yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Berarti yang tidak zalim pun ada kemungkinan kena. Ya, tidak zalim pun juga kemungkinan kena. Allah tidak mengkhususkan pelaku maksiat atau orang-orang yang terlibat langsung dengan dosa saja, tetapi berlaku umum dan mencakup keduanya, pelaku dosa dan orang-orang baik. Apa ketika dosa tersebut tidak dicegah? Jadi yang orang-orang baik ini baik, sholat rajin, ngaji rajin, ya semua rajin, tapi melihat suatu keburukan atau dosa dan dia mampu mencegahnya, dia memilih diam. Nah ini akan menjadi penyebab fitnah ini turun dan tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tapi orang-orang yang tidak zalim juga terkena ya akibat daripada pendiaman atau pembiaran sesuatu yang terjadi. Makna fitnah bisa mencakup ujian dan cobaan, azab, syirik dan kekufuran, kesesatan atau dolal dan dosa. Itu artinya fitnah. Dan memang fitnah ini menjadi sesuatu yang bisa merubah akidah. Yaitu kalau kita lihat ada kategori fitnah, di sini ada fitnah syubhat, adalah fitnah yang menyesatkan. Penyakit syubhat mencakup keraguan, kemunafikan, bid'ah, kekafiran, kesesatan, dan pembauran yang hak dan batil. Jadi dicampur hak dan batil, misalnya seorang ustadz pakai topi, pakai surban, tapi sebetulnya dia dibayar untuk melaksanakan misi-misi yang sebetulnya sudah berbeda akidah. Ini banyak terjadi sekarang. Karena dikasih duit, dikasihin harta, dan sebagainya. Jadi syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Ya, pendengarnya kabur. Ini kelihatannya pakaiannya pakaian ustadz. Tapi sebetulnya misi dakwahnya lain daripada itu. Dan banyak hal, yaitu pencampuran aduk antara yang hak dan batil. Sedangkan fitnah yang kedua itu fitnah syahwat. Adalah fitnah karena mengikuti hawa nafsu, nafsu amarah, nafsu perut, nafsu kemaluan, nafsu mata, yang dilakukan di luar koridor syariat. Jadi melakukan sesuatu tidak terkendali dengan nafsunya itu, sehingga tidak peduli tentang syariat dalam melaksanakan memenuhi nafsunya itu. Nah, fitnah syubhat ini jauh lebih berbahaya dari fitnah syahwat. Karena fitnah syubhat ini merusak akidah dan ilmu.
Jadi akidah berarti apa? Keimanan kita bisa bergeser dan itu bisa merubah akidah kita dan bisa terjadi permurtadan, yaitu murtad keluar dari akidah agama Islam. Dan juga bisa merusak ilmunya, karena tadi berbeda premis-premis dasar pengetahuannya dan nas-nasnya yang digunakan untuk landasan dia beriman dan beramal. Nah, kedua fitnah yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini, ya sesungguhnya telah menimpa orang-orang zaman dahulu dan telah membinasakan mereka. Jadi seseorang bisa terkena salah satu fitnah atau bisa terkena dua-duanya. Dan ini sudah terjadi pada masa dulu. Seseorang bisa terkena salah satu fitnah saja atau keduanya. Oleh karena itu, kenapa para nabi selalu menyampaikan hal ini? Karena ini sudah terjadi sejak dulu. Ya. Terdapat riwayat sahih dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Inna sa'ida laman junnibal fitan. Laman junibal fitan, au kama qala rawahu Abu Daud. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menjauhi fitnah. Jadi yang paling berbahagia kata Rasulullah adalah orang yang menjauhi fitnah. Jadi dosa, penyimpangan, ya, berbuat maksiat dan sebagainya. Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, hadis tentang fitnah ini. Binti Jahsy, istri Rasulullah SAW, pada suatu hari, Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan cemas. Sambil bersabda, La ilaha illallah. Celaka binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan atau malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dan ketika beliau mengatakan seperti ini, baginda mempertemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya, jari telunjuk yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Bulatan ya mengisyaratkan seperti itu. Lalu istrinya Zainab binti Jahsy bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa? Sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya, terjadi jikalau kejahatan sudah terlalu banyak." Ya, sudah terlalu banyak. Kenapa? Yang soleh pun membiarkan, ya, dengan kemampuannya, lisan kek, perbuatannya kek, atau hatinya, itu membiarkan sehingga kejahatan itu terus berkembang, tumbuh, sehingga sudah terlalu banyak. Jadi tetap terjadi walaupun tadi ada orang-orang yang soleh. Hampir saja dalam hadis yang lain disebut umat-umat itu atau musuhnya orang Islam mengerumuni kalian seperti orang-orang yang makan mengerumuni nampannya, nampan makanan. Seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita pada waktu itu ya Rasul? Kok sampai dikerumunin seperti mau diterkam gitu di makanan yang ada di tampan? Nabi SAW menjawab, bahkan kalian, kata Rasulullah, saat itu banyak, akan tetapi kalian tak ubahnya seperti buih banjir. Ya, tidak mempunyai jati diri, tidak punya determinasi, ikut ke sana sini, gerak sana, buihnya ikut ke sana. Nyiprat ke depan, ikut ke depan, ke samping, ikut ke samping. Kalian seperti itu. Kata Rasulullah SAW, Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian, dari dada musuh-musuh orang Islam, dan Allah tancapkan penyakit al-wahan di dalam hati kalian. Jadi di pihak mereka dicabut rasa takutnya kepada kita sendiri terkena di dalam hati itu penyakit wahan. Maka tanya, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu wahan? Rasulullah SAW menjawab, hubbud dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Ya, rawahu Abu Daud. Ini hadisnya Abu Daud. Sedangkan yang pertama tadi, walaupun banyak orang soleh, terkena juga. Yaitu karena terlalu kejahatan sudah terlalu banyak. Itu rawahu Bukhari dan Muslim. Sangat kokoh sekali hadisnya. Baik, pada hadis yang lain disampaikan, Badiru bil a'mali fatanna kakitain al-lailil mudlim. Ya. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafir au yumsi mu'minan au yusbihu kafir, ya, yabi'u dinahu, ya,
bi'aradin minad dunuba minad dunya, bi'arbin minad dunya. Au kama qala rawahu Muslim. Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah laksana potongan malam yang gelap gulita. Seseorang pada pagi hari dalam keadaan beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Atau sorenya dia beriman, paginya telah menjadi kafir. Ia telah tega menjual agamanya dengan sesuatu kepentingan dari dunia. Rawahu Muslim. Begitulah kondisinya seperti kepingan-kepingan malam. Ya, di sini ada namanya kakhitoil laili. Ya, Nabi Muhammad SAW mensifati dahsyatnya fitnah itu dengan ungkapan kakhitoil laili muslim. Seperti potongan-potongan kegelapan malam. Kenapa? Fitnah itu sampai-sampai orang malam hari beriman, besok pagi udah kafir. Nanti kafir pagi beriman, malam udah kafir. Gampang banget urusan kafir dan beriman itu. Karena apa? Karena mereka telah menjual agamanya dengan tega, ya, untuk kepentingan dunia. Artinya fitnah itu akan sambung menyambung, tidak kelihatan ujung pangkalnya, seperti sifat kegelapan malam yang tidak kelihatan batas ujung dan pangkalnya, karena diselimuti oleh hitam pekatnya malam yang gelap. Nah, kenyataan ini diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, yaitu, saya langsung baca saja, artinya akan datang sebuah fitnah sebagiannya lebih ringan dari yang lain. Maksudnya, beratnya fitnah yang tengah menimpa akan dianggap lebih ringan bila dibandingkan dengan fitnah yang akan datang sesudahnya. Setelah itu datang fitnah lain. Orang-orang mukmin berkata, barangkali fitnah inilah yang akan membinasakanku. Setelah hilang bencana tersebut, nah ini, karena kena kaget semua, hilang. Kemudian timbul pula bencana yang lain. Dan orang mukmin berkata, barangkali fitnah inilah yang akan membinasakanku. Kenapa? Karena tadi dikatakan, yang namanya fitnah ini tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang soleh. Nah, makanya tadi orang beriman mengatakan, jangan-jangan ini yang terkena saya. Nah, kita ketakutan juga. Barangkali fitnah inilah yang akan membinasakanku, dan seterusnya demikian. Rawahu Muslim. Jadi berkelanjutan, terus-menerus. Dan ini akan menjadikan sesuatu yang membuat kita jadi was-was. Secara umum kehidupan itu ibarat aliran sungai. Semakin jauh dari sumbernya, maka airnya akan semakin keruh. Kita makin jauh dari sumbernya, itu jamin Nabi Muhammad SAW. Makin keruh ke sini. Apalagi ada tukang yang membuat keruh. Ya, tadi yang menjual iman dengan duit. Mereka yang menyampur adukkan kebatilan dan kebenaran. Dan tidak peduli akan halal haram. Semua hawa nafsunya diikuti tanpa memperhatikan rambu-rambu agama. Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarru min, au kama qala rawahu Bukhari. Tidaklah datang suatu zaman kepada kalian melainkan yang setelahnya lebih buruk darinya atau dari sebelumnya. Demikian. Jadi lebih buruk dari sebelumnya. Sekarang sudah 14 abad lebih kita terpisah dari mata airnya di zaman kenabian. Kita merasakan airnya telah berubah menjadi kotor. Banyaknya fitnah yang terjadi menjadi bukti dari kebenaran ucapan Rasulullah SAW. Tadi Rasulullah mengatakan, kamu itu jumlahnya banyak. Tapi musuh kamu Allah mencabut rasa takutnya kepada kita. Sekarang kita lihat, utusan LGBT dari USA dengan tenangnya mengirim surat akan mengunjungi Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Padahal udah tahu di Indonesia itu mayoritas Islam. Maka bagaimana mereka nggak ada rasa malu, nggak takut? Kenapa? Dicabut rasa takutnya kepada kita. Ya, seharusnya kita langsung respon, tidak terima terhadap mereka. MUI, alhamdulillah sudah menolak. Paling kecil adalah hati kita benci. Bencinya gimana? Ya Allah, gagalkan misi ini ya Allah. Itu paling kecil iman. Nggak berbuat nggak bisa, berkata nggak bisa. Ya kita berdoa sama Allah SWT. Jadi banyaknya fitnah yang terjadi menjadi bukti dari kebenaran ucapan Rasulullah SAW. Apalagi kita sudah makin jauh dari sumber air itu. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Bada al-Islam ghairi riba, wa sayaudu kama bada'a ghairi biha, fatubal lihuru biha. Fatubi'a
lil ghuruba au kama qala sahih Muslim. Islam muncul dalam keadaan yang asing dan dia akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Maksudnya Islam dulu asing, semua dianggap aneh. Terus kemudian Islam maju, hal itu adalah lumrah. Nah sekarang kembali orang yang taat sama agama itu dianggap asing. Orang yang memegang agama dengan kokoh dianggap asing. Tapi Rasulullah mengatakan, beruntunglah. Ya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Jadi orang-orang yang masih megang agama dengan kokoh, dengan prinsip yang kuat, maka dia adalah orang beruntung. Memang dikatakan dalam hadis yang lain, belum akan terjadi kiamat sehingga dibangkitkan dajjal-dajjal, yaitu para pembohong yang jumlahnya hampir mencapai 30 orang. Ini disebut semuanya mengaku sebagai Rasul Allah. Kan banyak ya. Padahal Rasulullah mengatakan, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Masih ada. Ahmadiyah menyatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nanti ada lagi, hitung aja, kalau sudah sampai 30, memang betul yang disampaikan Rasulullah ini. Ini hadisnya muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi itu akan terjadi, belum akan terjadi kiamat sampai 30. Jadi kalau sudah berapa? Pernah kita sudah hitung ya, kalau tidak salah sudah ada 5 orang yang mengaku Nabi itu. 6 atau 5 orang, lupa saya itu ya. Hadis ini menyarikan hal yang penting di akhir zaman. Fitnah Dajjal adalah terbesar sejak penciptaan Adam hingga terjadinya hari kiamat nanti. Setiap Nabi pasti mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah tersebut. Setiap Nabi. Hakikat Dajjal adalah apa? Kadzabun. Yaitu penipu, pendusta agama, khainin, pengkhianat agama, ya. Penipu, pengkhianat agama. Mereka mengkhianati, ada yang dengan cara terang-terangan dan ada yang dengan cara terselubung. Menggunakan baju pembawa dan pejuang kebenaran dan mendakwahkan diri sebagai nabi atau rasul. Mereka lah pendusta. Para dajjalun itu akan datang silih berganti, jumlahnya kata Nabi Muhammad SAW adalah hingga 30 dajjal. Kan Rasulullah itu disebut di dalam surat An-Najm, in huwa illa wahyuha. Perkataan Nabi itu wahyunya Allah juga. Jadi pasti betulnya. Kemudian ciri-ciri lain dari dajjal adalah buta mata sebelah kanan dan jidatnya tertulis huruf kafir. Ya, tertulis. Untuk selamat dari fitnah dajjal, kita ini diperintahkan untuk menghafal. Nah, ini yang langsung ya, langsung to the point. Menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi dan akhirnya. Jadi surat Al-Kahfi 10 yang awal dan 10 yang terakhirnya menghafal baca itu. Untuk terkena dari fitnah Dajjal ini. Yang luar biasa. Ya. Oke. Selanjutnya. Jadi memang akan timbul nanti ada beberapa kondisi-kondisi yang terjadi ya ketika mulai fitnah itu melanda. Yang pertama, wabah-wabah ini menimpa setelah terjadinya fitnah, yaitu wabah wahan. Orang makin cinta dunia, hubud dunia dan apa? Takut mati. Hubud dunia, takut mati. Sehingga tentu ini akan menjadikan kita menjadi orang lemah. Karena sudah cinta dunia, otomatis kalau cinta dunia, tidak ingin berpisah dengan dunia. Karena sudah hubud dunia. Dan ini yang tadi terkait dengan masalah bahwa dicabut dari hati musuh-musuh kita, ya, untuk takut itu dicabut. Sehingga mereka tidak takut lagi terang-terangan. Kemudian wabah jahil. Jahil itu berarti jahiliyah. Bukan bodoh keduniaan, tetapi bodoh terhadap agamanya. Jadi bodoh terhadap agamanya akan makin banyak. Orang bodoh agama. Kenapa? Karena nggak mau belajar agama, gurunya internet. Gurunya surat kabar, dan sebagainya. Kemudian wabah fahisyah, yaitu segala bentuk kejahatan seperti perzinahan, mabuk-mabukan, narkotika, maling, dan korupsi, lain sebagainya. Tadi itu. Karena termasuk wabah nafsu. Nah, syahwat ya, syahwat. Wabah curang dalam takaran dan timbangan, penipuan dengan berbagai modusnya.
Jadi timbangan takarannya dikurangi dengan modus-modus penipuan yang luar biasa. Dan nanti akan terjadi wabah di mana orang sudah tidak mau lagi membayar zakat. Wabah kekikiran karena manusia sangat cintanya kepada dunia, hubud dunia tadi. Kemudian yang keenam, wabah pelanggaran perjanjian kepada Allah. Manusia sudah lupa bahwa mereka itu diciptakan dan dikirim ke dunia untuk misi pengabdian kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin manusia untuk ibadah, mereka malah berkhianat kepada agama. Ya. Dan itulah pelanggaran yang disebut dengan pelanggaran kepada agama, khainin. Ya. Wala takunullaha war rasula. Jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, wabah penolakan hukum Allah. Nah, nanti sudah akan banyak penolakan terhadap hukum Allah. Ya. Dengan sombongnya manusia telah mengadopsi sikap ketakaburan iblis. Laknatullah. Jadi dikatakan, oh ini agama ini terlalu ekstrim. Oh ini nggak benar, agama itu semua sama. Nah, kalau tidak ada agama yang paling baik, semua sama. Dia menolak hukum Allah. Padahal Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Ya, dan hukum-hukum yang lain nanti banyak ditolak. Ya. Dengan menolak hukum-hukum Allah karena merasa dirinya lebih hebat dan lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari yang lain. Kemudian ini tidak hanya 7, ada sebanyak 13, yaitu wabah pemimpin-pemimpin bodoh. Ini menandakan masyarakatnya benar-benar bodoh. Kenapa? Karena mereka memilih pemimpin yang bodoh. Berarti yang bodoh siapa? Yang milih. Karena apabila masyarakat baik, pasti Allah mengirim pemimpin yang baik. Apabila masyarakat rusak, Allah juga akan kirim pemimpin yang rusak. Itu konsekuensi logis. Ada pepatah, rakyat yang mendamba seorang khalifah akan dapat khalifah. Rakyat yang mendamba seorang raja tiran akan mendapat raja yang tiran. Itu pepatah. Ya, itu wabah yang akan terjadi. Wabah banyak polisi. Ini menandakan bahwa rasa aman tidak ada karena kejahatan merajalela. Jadi karena banyaknya polisi itu berarti banyak kejahatan. Sehingga banyak polisi untuk pengamanan itu. Berarti kejahatan merajalela sekali. Sangat merajalela. Sehingga harus banyak angkatan untuk bertindak menangani kejahatan itu. Ke-10, jual beli hukum dan jabatan. Jadi, wah ini udah luar biasa ini. Jual beli hukum dan jabatan. Ya. Ada lelang jabatan. Istilahnya ya. Lelang jabatan. Inilah hilangnya rasa amanat dan keadilan di dalam masyarakat. Diganti dengan khianat dan kezaliman. Siapapun yang punya koneksi, siapapun yang punya duit, ia bisa berbuat apa saja. Ya. Kemudian yang ke-11, wabah menganggap remeh urusan darah, pembunuhan. Jadi membunuh orang itu gampang. Ya, karena apa? Ya, karena kepentingan, dia punya sumber daya yang banyak, membunuh itu gampang banget. Dan kalau ketahuan juga nggak bisa dilacak atau nggak bisa ditindak. Kenapa? Karena dia memegang banyak aset dan kartu as. Jadi kartu as rahasia-rahasia yang penting sehingga memang tidak bisa disentuh dengan hukum. Ya, jadi sangat remeh sekali urusan pembunuhan ini. Ini artinya nyawa tiada artinya lagi buat mereka untuk mencapai nafsu tadi itu. Masalah-masalah sepele dengan gampang terjadi bunuh-membunuh. Adik kakak urusan warisan bunuh. Anak bunuh bapak atau ibu karena warisan. Dan itu nggak terjadi kita. Sejak zaman Nabi Adam, anaknya yang Qabil membunuh Habil kan gara-gara dia iri dengan Habil itu. Ya. Jadi orang pertama yang melakukan pembunuhan ya anaknya Nabi Adam itu. Wabah pemutusan silaturahmi. Hubungan kekeluargaan semakin jauh karena seseorang hanya melihat dari materi belaka. Jadi kalau orang itu secara material atau secara ekonomi tingkatnya rendah, walaupun saudara dia dijauhin. Ya, dijauhin. Dan otomatis yang merasa ekonominya rendah juga merasa minder berkumpul dengan saudara-saudara yang kaya-kaya. Ya, itu sudah zaman wabah yang akan terjadi. Yang ke-13, wabah belajar Al-Quran. Untuk apa? Wabah belajar Al-Quran tapi untuk dinyanyikan.
Jadi Quran untuk nyanyian. Bukan untuk diamalkan. Ini artinya dunia sudah akan kiamat. Dan 14 dalam buku itu dituliskan dan lain-lain masih banyak lagi. Ya. Tapi hal itu menunjukkan keseriusan apa wabah-wabah yang akan menimpa setelah fitnah ini melanda. Baik, nah sekarang setelah kita mengetahui semua itu tentang fitnah akhir zaman dan tanda-tandanya dan juga dampak-dampaknya, bagaimana kita solusi terhadap fitnah akhir zaman ini? Ya, yang pertama disebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, agar kalian itu jangan sampai mati dalam keadaan selain taslim. Jadi jangan mati kalian kecuali dalam keadaan taslim. Apa taslim? Taat, ya, pasrah, taat, tunduk kepada Allah. Jangan sampai ketika mau mati dalam kondisi tidak taslim. Jadi sengaja melanggar aturan Allah, sengaja berkhianat kepada agama Allah, sengaja melakukan penipuan. Kadzabun adalah penipu, ya, orang-orang yang menipu agama Allah sehingga meninggalnya dalam keadaan buruk sekali. Dan kemudian thalibul ilm aqrabu ilal ulama. Dan juga kita disuruh menimba ilmu dan mendekat kepada ulama yang hak. Bukan ulama-ulama palsu atau ulama-ulama ya, ulama yang buruk. Yaitu orang yang ulama yang ilmunya banyak tentang agama tapi kelakuannya berkontradiksi dengan ilmunya. Ketiga, berpegang teguh dengan syariat agama. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah secara berjamaah. Banyak beribadah di zaman fitnah ini. Kita disuruh banyak beribadah. Bergabung dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Bersabar, berhati-hati, prudent, teliti, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu sikap atau keputusan, dan menjauhi sumber-sumber fitnah serta berlindung kepada Allah. Kita bahas satu persatu. Jadi bertakwa kepada Allah, takwa adalah solusi dari segala bentuk permasalahan termasuk dalam fitnah akhir zaman. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari berbagai macam musibah dan kesulitan. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang engkau tidak sangka-sangka, termasuk rezeki bebas atau terlepas daripada akibat fitnah akhir zaman, itu dari arah yang kita tidak sangka. Asal apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita harus bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah juga menambahkan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi semua kebutuhannya. Pada saat terjadi fitnah, Ibu Al-Ash'ad yang memberontak di zaman Khilafah Umayyah, suasana menjadi ricuh, terjadi huru-hara, banyak orang terseret dalam fitnah ini. Ketika itu, Thalib bin Habib, seorang ulama besar di zaman tersebut mengatakan, hadapilah, cegahlah fitnah ini dengan takwa. Jadi apa? Takwa ini, yaitu berpegang teguh kepada Quran, kembali kepada Quran dan Sunnah, dan jangan berbuat di luar atau bertentangan dengan warisan Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian yang kedua, menimba ilmu dan mendekat para ulama yang hak. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Atau kama qala riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang dengan Allah menjadi baik, maka Allah pahamkan ia dengan agamanya. Jadi salah satu cara bagaimana Allah itu atau menginginkan seseorang itu menjadi baik, Allah tuntun, Allah pahamkan kepada orang tersebut tentang agama. Berarti apa? Kita mau menimba ilmu agama, mau berguru kepada ulama yang hak. Sehingga apa? Allah giring, Allah tuntun sehingga dipahamkan agamanya. Karena apa? Karena Allah ingin dia menjadi orang baik. Jadi salah satu bentuk seseorang itu jadi selamat, jadi baik, adalah keinginannya menimba ilmu, sehingga mendatangkan ridho Allah untuk membimbing dia menjadi orang yang paham agama. Dengan itulah dia menjadi orang baik. Kalau orang sudah semakin tidak tahu agama, tidak peduli sama agama, tentu kebalikan dari kondisi tersebut. Dia sesat dan menyesatkan.
Syekh Hussein Al-Awaisyah mengatakan, Allah memberikannya taufik untuk menjauh dari jalan-jalan kesesatan dan makar-makar atau rencana buruk setan. Kenapa? Karena ilmu itu. Jadi dengan ilmu itulah Allah memberikannya taufik untuk menjauh dari jalan-jalan kesesatan. Kenapa? Karena dengan ilmu itu dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan dia bisa menghindarkan dari itu. Ya, untuk mengikuti yang benar dan menjauhi yang batil. Jadi itulah Allah, bagaimana Allah menyelamatkan seseorang dari fitnah akhir zaman. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan mendekat kepada para ulama, seorang akan terbimbing di jalan yang benar. Karena apa? Karena dia mempelajari ilmu dengan tuntunan guru, menafsirkan ayat hadis dengan tuntunan guru yang benar. Sebab para ulama seperti apa? Kata Rasulullah, seperti bulan dan bintang-bintang yang akan menerangi jalan, serta memberi petunjuk kepada orang-orang yang sedang berjalan. Jadi mereka diterangi sehingga jalannya tidak sesat. Para ulama mengetahui fitnah bahkan jauh sebelum fitnah itu terjadi. Kenapa? Karena ilmu, perkara ilmu. Sedangkan orang-orang awam, orang biasa baru menyadarinya setelah fitnah itu berlalu. Jadi sudah terlanjur terjadi, baru tahu. Sedangkan ulama sudah tahu. Karena apa? Karena tadi Allah tuntun dengan dia selalu menambah ilmu dan mendekat kepada para ulama sehingga ia terselamatkan karena Allah memberikan dia kepahaman agama dan Allah memberikan taufik sehingga dia menjauhi dari jalan-jalan kesesatan dan makar-makar setan. Waswisu fi sudurinas. Ketiga, tadi adalah menimba ilmu dekat ulama. Yang ketiga adalah berpegang teguh pada syariat Al-Quran dan hadis. Ya, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ati wa in abdu ya habasyan fa innahu may ya'shi minkum ba'di fasayakh tilafa kasira fa alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ul mahdinina ar-rasyidin. Ya. Mahdin wal musidin. Kemudian dikatakan bahwa tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawahidhi iyyakum wa muhdatsati ulul imr fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah au kama qala rawahu Abu Dawud. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin sekalipun ia seorang budak Habsyi. Ya, tadi Habsyian tuh. Sebab barang siapa yang hidup setelahku atau berumur panjang, niscaya akan melihat atau mendapati perselisihan yang paling banyak. Ya. Perselisihan ini akan banyak. Ikhtilafan kasiro. Jadi dikatakan sebagai perselisihan yang banyak, maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunahku dan juga kepada khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan geraham dan hati-hatilah dengan perkara yang baru. Nah, kata-kata gigitlah dengan geraham ini, mungkin bisa kita rasakan kok sampai bagaimana yang menggigit dengan geraham ini. Jadi kita bayangkan beberapa film atau kejadian ketika terjadi tsunami, ya, bagaimana seorang ayah bisa menyelamatkan anaknya ketika waktu itu ada kayu dan dia berpegang dengan kayu itu sampai akhirnya dia bisa menemukan anaknya dan selamat. Mereka itu memegang kayu, ya ada resikonya, kejepit, ketusuk paku, dan sebagainya. Tapi pegang betul-betul sampai mereka selamat. Nah, kira-kira analogi perjuangan itu, ya banyak juga film-film yang kita sering lihat, mereka ada terjadi banjir besar, mereka memegang sebuah benda, yang sampai mereka nggak peduli, tergores kaki, pahanya sampai berdarah, begitu selamat, ternyata badannya sudah banyak yang terkena luka. Ya, seorang ibu dengan anak. Itulah kita di dalam kondisi yang seperti kadang-kadang demikian itu. Kita memegang dengan gigit dengan gigi geraham kita. Supaya kita itu kuat betul. Karena memang tarikannya luar biasa godaan akhir zaman itu. Sangat luar biasa. Nah kalau kita bisa dikalahkan dengan enteng, ya untung musuh-musuh kita. Mereka mengalahkan kita nggak pakai perang. Kenapa? Sudah cinta dunia, kan nggak perlu perang. Jatuh dia dikasihin dunia udah langsung diem. Dielus-elus lubutnya diem. Nggak ada perjuangan sama sekali. Nah, ini akan menjadi kondisi yang tidak diinginkan. Maka dikatakan Rasulullah, gigitlah dengan geraham dan hati-hatilah dengan perkara yang baru atau bid'ah.
Karena setiap perkara baru dalam agama yang buruk, ya, yang sudah saya pernah katakan bid'ah itu ada yang buruk, ada yang baik. Perkara yang buruk itu, setiap bid'ah yang buruk itu adalah bid'ah yang dolal, menyesatkan dan sesat dan menyesatkan. Al-Kamakol Abu Dawud. Lalu Rasulullah berpesan, taraktu fiikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi. Au kama qala rawahu Abu Malik, ya, rawahu Malik dalam Mu'atta. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah yang menjamin, ya, barang siapa memegang dua perkara yang diwariskan oleh Rasulullah ini akan selamat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada jalan agama yang lurus. Tali agama itu apa? Quran dan hadis secara berjamaah. Wala tafarraqu, dan jangan pecah belah dalam berpegangan itu. Nah, itu akhirnya kita disuruh pegang teguh menghadapi tadi itu zaman. Jadi berpegangnya seperti orang yang terkena tsunami, kena banjir, atau kena sesuatu, mereka memegang sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. Seperti itulah menggigit dengan geraham. Gigitlah dengan geraham. Jadi betul-betul orang gigit itu kan perjuangan, ya. Untuk ada orang sakit mau melahirkan, atau orang dioperasi yang tidak dihilangkan rasanya, dibius seluruhnya, atau diurut karena keseleo, itu sampai memegang kain dan digigit tuh kainnya untuk menahan sakitnya. Nah, seperti itulah. Ya memang sakit, pahit juga. Karena apa? Karena kita harus melawan turbulensi yang sudah luar biasa tadi, dan sebagai fitnah akhir zaman. Jadi apabila kalian seperti itu, maka gigitlah geraham dengan geraham Anda pegang agama ini. Dan disebutkan juga bahwa aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin sekalipun dia seorang budak absi. Tadi sudah, ya. Maaf, ini belum berdengar. Sorry. Ini lagi. Oke. Banyak berdoa dan beribadah di zaman fitnah. Ya, di sini sangat pendek hadisnya, di hadis Muslim. Ya, karena di zaman fitnah biasanya manusia lupa dan lengah dari doa. Karena apa? Terlalu banyak senang-senang. Terlalu banyak menukar ayat-ayat Allah dengan harga murah, duit, jabatan, dan sebagainya. Sehingga sudah lupa berdoa dan beribadah nikmat dengan kenikmatan dunia itu. Sehingga Rasulullah bersabda, al-ibadati fil harji kajahratil hilai. Ya, akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Ibadah di zaman fitnah, pahalanya seperti pahala hijrah kepadaku. Jadi kita justru di era ini jangan sampai berpaku tangan, banyak ibadah. Ibadah itu banyak sekali. Memberikan ilmu, menolong orang, membantu pemikiran yang baik-baik, ya, meluruskan orang yang keliru, mengingatkan, banyak sekali, berzakat, berinfak, sedekah, kita banyak beramal semampunya yang baik-baik, istiqomah. Di zaman fitnah ini, orang yang masih bisa beribadah, kata Allah, ibarat berhijrah kepadaku. Ya, kata Nabi, dia ibarat hijrah kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang berikutnya, bergabung dengan jamaah kaum muslimin dan memimpin mereka. Bab wajibnya bergabung bersama jamaah kaum muslimin saat terjadi fitnah dan dalam setiap kondisi, dan haramnya keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya yang soleh, berontak, yaitu kepada ulama soleh, ulama yang akhirat, dan tidak boleh kita memisahkan diri dari jamaah Sahih Muslim. Bergabung dengan jamaah kaum muslim adalah salah satu solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi fitnah, huru-hara, kekacauan, perpecahan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang tali agama Allah ini. Dari siapa? Dari gurunya ke gurunya, dari ulama-ulama yang akhirat, ulama yang kokoh dan hak. Kita pegang kokoh benar apa yang menjadi nasihat mereka. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, wal jama'atu rahmah wal furqatu adab. Au kama qala. Bersatu dalam satu jamaah adalah rahmat, sedangkan berpecah belah adalah adab. Jadi kalau kita bersatu, insya Allah rahmat Allah turun. Tapi kalau kita berpecah belah,
maka azab akan turun. Kemudian ada hadis lain, yadullahi alal jamaah. Tangan Allah itu berada di atas jamaah. Berarti apa? Perlindungan Allah, pengendalian Allah, pengarahan Allah. Itu di atas orang-orang yang selalu berjamaah. Maka sholat berjamaah mendapat pahala 27 kali lipat dari sholat sendirian. Hadis riwayat Ibnu Asim. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa berjamaah itu wajib. Alaikum bil jamaati wa iyyakum ya, wal furqah. Kalian wajib berjamaah dan hindarilah oleh kalian perpecahan. Nah, jadi itu adalah solusi untuk kita keluar dari atau terhindar dari fitnah akhir zaman. Kemudian yang seterusnya, bersabar, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau Allah bersama, pastilah makar-makar setan atau waswisu fi sudurin nas itu akan tertolak. Karena apa? Karena Allah bersama kita dan melindungi kita sebagai orang yang sabar, tidak gampang emosi, tidak gampang bertindak sebelum memahami apa tindakan yang tepat, sehingga dia betul-betul melakukan sesuatu perbuatan dengan keputusan yang terbimbing, keputusan yang bernilai luar biasa di sisi Allah, bahkan bernilai tambah. Dan dikatakan, bersabarlah karena sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman kepada kalian, melainkan yang setelahnya lebih buruk darinya, dari sebelumnya. Bersabarlah sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Demikianlah yang aku dengar dari Nabi Muhammad SAW, rawahu Bukhari. Jadi memang kita disuruh bersabar. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang di hati ini nyesek. Nggak bisa berbuat apa-apa, kelihatan mata. Dan itu berlangsung dengan enaknya, kita sesek. Katanya Allah, jadi kata Rasulullah, bersabarlah. Isbiru, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun. Bersabarlah karena sungguhnya tidaklah datang suatu zaman kepada kalian, melainkan yang setelahnya lebih buruk darinya sebelumnya. Bersabarlah sampai kalian berjumpa dengan Rabb. Nah, Bilal itu hebatnya adalah kesabarannya. Tersiksa seperti itu, dia mengatakan Allah, samad Allah, sampai dia harus bertemu Allah, dia tetap pegang seperti itu, gigit dengan gerahamnya. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan akan terjadi perkara-perkara yang syubhat, samar tadi itu ya, fitnah syubhat. Maka hendaknya kalian bersikap hati-hati, karena sesungguhnya jika seorang dari kalian menjadi pengikut dalam kebaikan, itu jauh lebih baik daripada menjadi pemimpin atau gembong dalam kesesatan. Hati-hati sekali. Jadi kita juga di zaman ini jangan gampang-gampang ya mengikuti pendapat yang kita nggak jelas sumbernya dari mana. Harus hati-hati, dipilah agar kita tidak terkena perkara-perkara yang syubhat atau samar. Akhirnya kita dibuat bingung. Ini benar tapi kelihatannya salah, tapi salah tapi kelihatan benar. Akhirnya kita bingung. Karena sesungguhnya jika seseorang kalian menjadi pengikut dalam kebaikan, ya yang hak, yang jelas, yang mubin, jauh lebih baik daripada menjadi gembong dalam kesesatan akibat Anda tadi mendapatkan ilmu yang salah kita. Baik. Menjauhi sumber-sumber fitnah adalah salah satu cara tadi mengendalikan itu. Katakan itu bahwa barang siapa mendengar kedatangan Ad-Dajjal, man sami'a bid-Dajjal, maka hendaklah ia menjauhinya, menyingkir. Nah, jadi Dajjal ini bisa dua. Dajjal yang sebenarnya nanti yang akan muncul, Dajjal tiruan yang sudah muncul. Ia bisa berupa orang, berupa setan yang menyamar jadi orang, atau dia membisikkan kepada seseorang, sehingga orang itu seperti Dajjal kelakuannya. Ya. Barang siapa mendengar kedatangan Ad-Dajjal, maka hendaklah ia menjauhi, menyingkir. Maka ada doa, Allahumma ajirna minal fitnatid Dajjal. Allahumma ajirna minal fitnati masihad Dajjal. Itu kita diajarkan Rasulullah. Kenapa? Karena dia datang dan bisa memporak-porandakan akidah kita. Dan juga merusak nafsu kita sehingga berbuat di luar koridor agama. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang laki-laki akan mendatanginya, sedangkan ia menyangka bahwa ia adalah seorang mukmin, tapi kemudian ia mengikuti setiap syubhat
yang ditebarkannya. Berarti banyak ulama palsu. Ya. Jadi kemasannya kemasan ulama, sehingga orang tadi terkesan bahwa dia ulama, tapi ternyata dia adalah mengikuti setiap syubhat yang ditebarkannya. Nah, jadi harus memilah orang yang akan kita jadi rujukan dalam beragama. Ya. Ungduru aman ta'khudhu dinakum. Perhatikan, teliti betul dari siapa kita menuntut ilmu agama itu. Hindari berbaur, berkumpul dari banyak manusia yang tiada berguna, apalagi berisiko. Sebab berbaur dengan manusia dalam hal-hal yang kurang bermanfaat adalah salah satu pintu menuju fitnah. Ya, kurang bermanfaat, kumpul-kumpul yang misalnya nggak bermanfaat. Alladzina anil lahwi muridun, yaitu orang-orang yang menghindari perkataan perbuatan yang sia-sia atau mendengarkan sesuatu yang sia-sia. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Uqbah bin Amir ketika ia bertanya tentang keselamatan. Amsik alaika lisanaka waliyasaka, ya, baituka wa baki ala khati atik au kama qala rawahu Tirmidzi. Jagalah lisanmu, merasa cukuplah dengan rumahmu, jangan banyak keluar rumah, dan tangisilah dosa-dosamu. Au kama qala. Maksudnya apa? Lisan kita harus hati-hati, jangan asal ngomong untuk mendapatkan ridho manusia, simpati manusia, tapi maksiat kepada Allah. La maksiati ilallah, li ta'ati ilan nas. Janganlah bermaksiat kepada Allah untuk taat kepada manusia. Artinya apa? Mencari ridho manusia, mencari simpati manusia, tapi sebetulnya bermaksiat kepada Allah. Jaga lisan ini. Dan tidak boleh lisan ini spekulasi. Harus mempunyai kaidah-kaidah premis yang benar, selayaknya seorang ilmuwan berbicara tentang ilmuannya dengan landasan-landasan pengetahuan yang sahih. Merasa cukuplah dengan rumahmu, maksudnya apa? Jangan banyak gampang-gampang keluar sono, keluar sini, ngobrol sana, ngobrol sini, yang justru berisiko tinggi daripada kita berdiam untuk lebih banyak bertafakur, kemudian mengkaji ilmu, dan menjauhkan diri dari peluang-peluang terkena kontaminasi yang tidak bermanfaat. Dan tangisilah dosa-dosamu. Nah, kalau kita terlalu banyak keluar rumah, ngobrol sana-sini, dan sebagainya, jangan-jangan sudah lupa untuk menangisi dosa. Ya, maka Islam luar biasa sekali. Ya, kita keluar kalau memang ada keperluan yang penting, keperluan yang bermanfaat, dan itu selalu menambah nilai ibadah kita. Tapi kalau keluar hanya untuk merusak nilai tambah ibadah kita, berisiko, maka menurut hadis ini Rasulullah menyarankan kamu lebih baik tinggal di rumah aja daripada berbuat sesuatu yang berisiko. Kemudian juga masih mencari jauh dari sebut fitnah ini, Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, apabila engkau, Nabi Muhammad, mendapati orang yang melecehkan ayat-ayat kami, tinggalkanlah mereka, jangan jalin persahabatan dengan mereka, jangan dengarkan pelecehan yang mereka sampaikan, dan jangan pula para sahabatmu ikut mendengarkan mereka. Sampai sahabat kita pun jangan sampai ikut mendengar itu. Karena apa? Propagasi keburukannya akan masif dan sangat berbahaya. Jadi ya kalau kasus pimpinan LGBT ini akan datang ke Indonesia, sempat kita terima, dan kita bahkan menjalin sesuatu yang mesra, akan berbahaya itu. Ya, itu akan berbahaya. Nah, kita sebagai warga nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kan bisa berdoa. Sedangkan doa adalah senjatanya orang beriman. Nah, kalau sudah berbuat nggak bisa, kata-kata nggak bisa, hati nggak ada rasa kesel, nggak ada doa. Padahal dengan hati aja, kata Rasul, min kilatil iman, itu juga selemah-lemahnya iman. Di hati benci kagak. Ya, rasa kesel kagak. Nah, berarti kita sudah mulai tidak ada iman. Kurang lebih kan begitu kira-kira dicarikan, itu aja yang dengan hati min kilatil iman, kata Rasulullah. Nah, jadi ini menjadi penting. Jadi apabila engkau Muhammad mendapati orang melecehkan ayat-ayat kita, tinggalkan mereka, jangan jalin persahabatan dengan mereka, jangan dengarkan pelajaran yang mereka sampaikan, dan jangan pula para sahabatmu ikut mendengar mereka. Jadi kita jangan sampai ada sahabat-sahabat kita yang ikut mendengar itu, karena nanti masif sekali. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu, An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah, ya, yukfaru biha
wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idza misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Shadaqallahul adzim. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diperolok-perolokkan oleh orang-orang musyrik atau orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, diskusi, debat dengan mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, artinya berubah ke pembicaraan yang lain. Kita disuruh jangan duduk, keluar dari situ, mufarraqah, mundur, tidak ikut diskusi di situ. Karena apa? Sesungguhnya kalau kamu masih tetap berdebat, berdiskusi, melayani mereka, tentu kamu apa? Innakum idza mislahum, kamu akan serupa dengan mereka. Serupa dengan mereka. Dan kata Allah, Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Jadi munafik dan kafir sama tempat di jahanam. Kita berdiskusi sama orang munafik. Innakum idza mislahum, kamu akan seperti mereka. Ini Al-Qur'an ini. Jadi kita tidak boleh debat-debat dengan orang-orang yang seperti itu. Diskusi, kecuali mereka bertanya yang benar. Tapi kalau debat dan mereka tahu melecehkan ayat-ayat kita, ya, gitu, maka lebih baik kita pergi. Udah, jangan diikutin seperti itu. Karena kalau kita nerusin, kita malah seperti mereka nantinya. Ini ancaman dari An-Nisa 140. Kemudian berlindung kepada Allah. Nah, ini sangat penting dalam hadis Muslim katakan ta'awwadzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma baton au kama qala rawahu Muslim. Berlindunglah kepada Allah dari segala bentuk fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Tadi itu. Allahumma ajirna minal bala'id dunyal akhirah. Allahumma ajirna minal fitnatil akhiril zaman. Allahumma ajirna minal fitnati ulamasu. Allahumma ajirna minal fitnati dajjal. Allahumma ajirna minal fitnatil kubur. Allahumma ajirna minal fitnatil adabil akhirah. Nah, itu kita disuruh berlindung kepada Allah, berdoa, diajarkan Rasul seperti itu. Yaitu Allah ajirna, lindungi kami, jagalah kami, ajirna minal fitnatid dajjal, dari fitnahnya dajjal. Fitnatil kubur, fitnahnya kubur. Fitnatil ulama su, fitnah dari ulama-ulama yang buruk. Ya. Kemudian bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa berlindung dari fitnah di setiap sholat. Dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah al-masihad dajjal. Allahumma ajirna minal masihad dajjal. Ya, ini kita diajari untuk berdoa seperti itu. Minal mauti, minal hayati. Dan dari fitnah, minal fitnatil hayat, minal fitnatil maut. Fitnah kematian dan fitnah kehidupan. Banyak sekali itu di alam kubur. Ini bagaimana kita berlindung kepada Allah adalah salah satu jurus tadi yang sudah disampaikan. Nah, demikianlah jemaah rumahullah. Maka sari bahasan daripada kondisi fitnah di akhir zaman ada dua hal. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, bada'al islamu ghairiha. Jadi Islam tadi muncul dalam keadaan asing, ya. Wasayaudu kama bada'a ghairiha, ya, ghariba fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi kita jangan kecil hati ya. Kalau dibilang tuh sudah jadi marbot masjid tuh, rajin ke masjid, nah dibilang gitu. Wah, dikit-dikit ngajak sholat. Oh, ini dikit-dikit begitu. Jadi kita dibilang kayak orang aneh zaman sekarang itu. Malah dibilang orang aneh. Ulama-ulama dulu bahkan ditangkapi oleh raja-raja karena dianggap mengganggu kemauan raja berbuat sesuatu. Jadi mereka disiksa. Rasulullah SAW bersabda, yaitu bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, bakal datang kepada manusia suatu masa di mana orang tiada peduli lagi akan apa yang akan diambilnya, apakah dari yang halal ataukah yang haram. Nah, kalau sudah seperti ini kan berat ya, orang sudah nggak peduli, apalagi dengan kata yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ini sudah tanda-tanda akhir zaman ya. Jadi orang udah nggak mau peduli, yang bodoh amat, yang penting gua bisa makan, yang penting bisa minum, bisa tidur nyenyak,
Soal harta, dari mana asalnya, kita tidak peduli. Nah, oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, sari bahasan dari pengajian ini, yang pertama, fitnah akhir zaman akan berdampak kepada kerusakan lahir maupun batin, dan masif, bahkan bisa sistemik, jika tidak disikapi dengan benar dan tegas. Dengan benar dan tegas. Kadang-kadang benar, tapi nggak tegas. Akhirnya runtuh juga. Fitnah yang paling berat adalah fitnah syubhat yang berakibat pada kerusakan dan kehilangan akidah dan ketauhidan. Dan fitnah yang bisa menyebabkan kebatilan adalah fitnah syahwat yang tidak dikendalikan sesuai rambu atau syariat agama. Kemudian salah satu atau kedua fitnah di atas, yaitu syubhat dengan yang syahwat, bisa menimpa tidak hanya kepada orang yang buruk atau maksiat, serta orang yang musyrik saja, tetapi juga orang yang baik, yang diam, tidak mau berbuat untuk mencegah dan menghindari fitnah ketika mampu. Jadi minimal kalau kita nggak mampu, doa aja. Ya Allah, gagalin tuh utusannya LGBT. Terserah Allah gimana cara mau menggagalkan, kan Allah yang paling kuasa dan ngerti Allah itu bagaimana melakukan seperti itu. Minimal hati kita seperti itu. Kalau sampai kita diam aja, takut kita nanti menjadi orang yang merugi. Kemudian dasar hukum Al-Quran dan nanti sudah dibahas tentang ciri-ciri tanda adanya fitnah akhir zaman dan akibatnya. Dan kita telah menjadi saksi nyata dari berbagai peristiwa yang dulu-dulu sampai yang sekarang di negara kita maupun di negara lain akibat dari fitnah akhir zaman ini. Kita udah melihat, udah banyak. Solusi menyikapi agar terhindar fitnah akhir zaman telah dibahas juga. Sudah wajib kita memperingatkan, mengupayakan, mencegah dan memerangi fitnah dengan perbuatan, perkataan, atau hati. Sesuai kemampuan dan kondisi dengan bersatu padu atau berjamaah, sistematik, dan berkelanjutan. Sehingga yang terakhir, hindari perkataan, perbuatan, diskusi, atau debat yang tiada berguna, yang melemahkan iman dan akidah, bahkan jauhi wa'arid anil jahilin. Jauhilah kejahilan dan kebatilan. Demikian, jamaah rahimakumullah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah, kita diingatkan saya kira dengan fitnah akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Namun sebelum itu, gini Pak Ustadz, belakangan ini kan kita dihadapkan pada bencana ya. Apakah bencana itu juga bagian dari fitnah akhir zaman ya? Karena kan kalau kita runut ya, asal musababnya gitu, apakah benar atau tidak, itu berkaitan pastinya dengan perilaku manusia juga. Apakah ini juga termasuk itu? Gimana Ustaz? Ya, jelas kalau ada suatu musibah yang demikian itu, pasti ada sesuatu yang menyebabkan orang keluar dari ketakwaan dan keimanan. Karena Allah berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, jadi apabila suatu kaum itu beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Namun kalau mereka mendustakan, ya Allah kasih adab. Gitu. Nah, kita sekarang mungkin kita tidak perlu menuduh. Menuduh itu berarti nggak punya bukti. Tapi mari kita teliti setiap kejadian demikian ada apa di baliknya. Supaya kita apa? Supaya kita menyaksikan Allah itu maha adil dan penyayang. Coba kalau di tempat ya atau di sesuatu kondisi kita aja ini berbuat salah didiamkan sama pembimbing, berbuat salah didiamkan sama orang tua, apakah kita tahu itu salah atau tidak? Nah, Allah yang maha pengarif penyayang, alimun syakur, maha mengetahui, walaupun banyak orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Syakurnya apa? Syakurnya Allah itu memberikan pahala karunia kepada orang yang taat dan memberikan juga hukuman kepada orang-orang yang berdosa. Itu syukurnya Allah untuk kita. Jadi itu bagian yang harus kita pelajari. Jadi kita jangan menganggap biasa-biasa saja. Karena tadi dikatakan fitnah itu akan mengena kepada orang, tidak hanya orang yang zalim, tapi orang lain yang mendiamkan itu terjadi. Begitu. Jadi kita bukan menuduh. Kita introspeksi diri dari ayat Allah yang mengatakan ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh.
Kalau suatu kaum itu, andai kata kaum itu beriman, bertakwa, aku akan turunkan keberkahan langit dan bumi. Coba kalau katakan keberkahan dengan sesuatu yang tidak kita kehendaki, ada seorang ulama dari satu video yang dibilang, dia tuh hanya kena goncangan kayak waktu kemarin tuh, goncangan di salah satu tempat, dia itu sampai istighfar, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, dosa apa saya ini, ya Allah kami takut, tidak mungkin ini terjadi tanpa ada suatu dosa dari aku, ya Allah, begitu sampai nangis. Itu belum gempa beneran, baru kena goyangnya doang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu adalah bagian dari juga murka dan kasih sayang Allah. Murkanya kalau orang itu tadi tobat, kemudian dia mengakui bahwa ada kekeliruan dan dia berbalik 1 jam sebelum dia meninggal, atau bahkan menit dia meninggal, dia bertobat, Allah terima tobatnya. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Gitu Pak Wisnu, next stop. Baik, syukur. Baik, di belakang ada Pak Hendro. Setelah Pak Hendro, nanti Pak Ujang. Monggo Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin saya supaya nggak salah pengertian, saya kok masih belum paham mengenai fitnah itu Pak Ustadz. Apakah fitnah itu ajakan berbuat berbuat tidak baik gitu? Apakah begitu sehingga supaya saya pemahaman saya juga pas gitu Pak Ustadz. Artinya fitnah yang di sini apa Pak Ustadz? Itu satu. Ya. Yang kedua Pak Ustadz, yang tadi dibilang Zazal keluar, terus di jidatnya ada kata kafir. Apakah itu letter luck seperti itu, fisik gitu? Atau ini hanya yang bisa dirasakan oleh kaum yang ulama atau apa gitu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz ya Pak. Iya, ya, yang pertama fitnah itu adalah mencakup ujian dan cobaan, azab, kesyirikan, kekufuran, kesesatan atau dolal, dosa, itu semua fitnah. Jadi itu adalah fitnah. Itulah yang mengundang murka Allah. Nah gitu, itu artinya fitnah. Makanya dikatakan, dan peliharalah dirimu, ya. Wattaku fitnatun la tusibana. Tidak akan menimpa alladzina dzalamu, orang-orang yang dolim saja di antara kalian, ya. Jadi bahwa ada apa itu fitnah itu yang tadi berbentuk ujian dan cobaan, azab, syirik dan kekufuran, kesesatan, dosa. Mungkin kalau tadi tingkatnya masih tingkat fitnah apa itu syahwat, ya, orang nafsu dan sebagainya, tidak sampai berubah akidah atau berubah keilmuan, mungkin masih masuk dalam kategori ujian dan cobaan. Tapi kalau sudah sampai kepada hal yang lain, itu bisa azab. Karena termasuk dosa besar. Ya, penyimpangan akidah, itu dosa besar. Termasuk syirik, kekufuran, kesesatan, dan dosa. Itu ya, Mas. Nah, yang kedua, bagaimana dengan Dajjal yang tadi itu? Kalau Dajjal sebenarnya memang iya, matanya satu. Nggak ada kan, cuma kiri satu aja matanya. Ada tulisannya, iya memang seperti itu. Itu dikabarkan seperti itu. Kan tadi itu tanda-tanda di akhir zaman yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Ya, termasuk 30 yang mengaku Nabi itu ada. Nah, bagaimana dengan belum Dajjal sesungguhnya, tapi sudah banyak bermunculan? Yaitu tentu orang-orang yang berilmu, kan tadi yang diketahui, kan tadi dikatakan bahwa orang berilmu itu dituntun oleh Allah, sehingga mereka itu mengerti Dajjal-Dajjal itu. Nah, sekarang gini Mas Hendro ya. Kalau Mas Hendro melihat seseorang, kemudian dia mengajak sesuatu kebatilan dan menyatakan sesuatu yang berkontradiksi dengan akidah kita, kira-kira bagaimana kita sendiri? Loh, ini termasuk derivasi Dajjal kecil-kecil ini. Itu. Nah, loh kenapa? Karena Mas Hendro punya ilmu. Ilmunya apa? Nggak mungkin orang mengajak kepada perubahan akidah. Nggak mungkin orang memaksa-maksa kita melakukan seperti itu. Padahal kita tahu kita ini orang yang sudah punya keyakinan. Jadi Dajjal-Dajjal kecil muncul. Gitu. Orang-orang yang membenci orang berbuat baik, orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang yang lurus dalam agama, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, gitu. Nah, mereka tentu tidak ada tulisannya,
tetapi mereka mengemban amanah perilaku gitu. Nanti rajanya turun di akhir. Dajjal betulan, dan itu Dajjal itu semua orang yang hubud dunia akan otomatis ikut dia. Kenapa? Karena semua apa yang dimilikinya jadi makmur. Yang penggembala ternak, ternaknya besar-besar. Yang punya ladang pertanian, pertanian makmur. Yang punya bisnis, bisnisnya maju. Jadi mengikut Dajjal. Gitu. Nah, makanya tadi ada doa itu. Salah satunya apa? Menghafal 10 ayat pertama surat Kahfi dan akhir Kahfi. Kenapa Kahfi? Kahfi itu adalah orang, ya, orang-orang bangsawan yang rela tinggal di gua. Karena apa? Mereka tidak mau berhadapan dengan fitnah tadi. Orang pesta poras, menyembah selain Allah. Mereka nggak mau. Mereka nggak kenal satu sama lain. Ya, penghuni Kahfi itu. Jadi memang ada keistimewaannya sehingga Allah menidurkan mereka 300 tahun lebih kan. Gitu. Untuk menyematkan mereka. Itu keagungan Allah semua. Gitu. Jadi itu orang-orang yang memilih untuk tidak hidup senang, dikerjain dunia, tapi untuk berfitnah, maksiat. Sehingga mereka mengumpulkan diri di situ. Makanya Al-Kahfi itu luar biasa. Salah satu amalan Kahfi, kalau kita dijengongin anjing, ya ini dari guru saya, Habib Abdul Rahman, Segaf. Kalau ini mumpung sedikit ya, jadi siapa tahu betul-betul kita kejadian di dan anjing. Kita sebetulnya itu jari digenggam ke dalamnya, jempol kita digenggam ke dalam jari gini, ya, gini seperti ini. Terus bilang Kitmir, Kitmir, Kitmir. Nama anjingnya kan Kitmir. Itu langsung lari anjingnya. Kitmir. Ya, Kitmir. Anjing yang di Kahfi itu ya. Ya, Kahfi kan ada anjingnya itu, penjaganya. Namanya kan Kitmir. Nah, itu tangan jarinya begini posisinya nih. Jempolnya masukin ke dalam jari-jari yang 4 nih, begini. Kitmir, Kitmir. Yakin, dengan yakin ya. Insya Allah terlindungi. Ya. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah dari ayat Kahfi itu. Jadi tadi memang untuk melindungi dari Dajjal. Tapi ada berita gembira, Mas Indro. Jadi nanti itu kan munculnya menjelang kiamat. Menjelang kiamat. Nah, di dalam satu hadis disampaikan, nanti orang-orang yang soleh, itu supaya tidak mengalami idza zilzilatil ardi zilzalaha, kiamat yang sangat berat itu sekali. Ya, itu orang-orang yang masih soleh itu Allah ngirim angin kecil, ya, tiupan angin kecil memwafatkan mereka semua, diwafatkan. Sehingga nanti yang tinggal hidup itu adalah orang-orang yang akan terkena daripada akibat Dajjal yang sebenarnya atau keguncangan idza zilzilatil itu. Apakah sebagian ada yang ketemu atau tidak, tapi yang jelas kan nanti dilawan oleh Nabi Isa ya. Gitu. Isa ya, yang akan dikalahkan. Nah gitu Mas. Jadi ya kita juga harus waspada walaupun belum muncul. Ini tadi Rasulullah sudah mengatakan kan, zaman itu Dajjal sudah bermunculan. Rasulullah kan begitu bahasanya. Untuk mengucapkan la ilaha illallah tadi ya. Rasulullah sambil cemas, celaka binasa bangsa Arab dari kejahatan mereka yang sudah hampir menimpa mereka pada hari ini, telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj. Ini yang ngomong Rasul. Rasul itu in huwa illa wahyu juga. Perkataannya adalah wahyu. Dan yang meriwayatkan hadis ini Bukhari Muslim muttafaqun alaih, kuat banget. Gitu. Jadi kita memang harus hati-hati. Nah, disitulah gitu, maka setiap nabi mengingatkan tentang fitnah akhir zaman ini. Ciri-cirinya apa? Nah, kita ya sebagai generasi penerus sebisa kita menyampaikan supaya kita tidak terkena, tetangga kita nggak kena, teman-teman kita nggak kena, begitu. Gitu Mas Indro. Iya, terusan Pak Ustaz. Baik, selanjutnya ada Pak Ujang Sumarwan. Mangga Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Ustadz. Sami-sami Prof. Ujang. Ini pertanyaan pertama nih sebenarnya sudah ditanyakan oleh Pak Hendro ya, tapi saya menyimpulkan begini, apakah benar atau tidak di kesimpulan saya. Jadi istilah kosakata fitnah itu dalam bahasa Indonesia itu punya arti yang lebih sempit ya. Karena seringkali dikaitkan dengan perbuatan berbohong yang dilakukan oleh seseorang, mungkin tentang sekelompok, tentang ini ya, tuduhan begitu ya. Dan dalam bahasa Arab ternyata seperti yang diungkapkan itu lebih luas gitu ya. Ya betul. Pengertian fitnah itu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan di kalangan kita itu tren ya, mengutip prediksi ya.
Tapi yang dinyatakan oleh Rasulullah ini kan bukan prediksi ya sebetulnya ya, tapi pernyataan tegas dari Rasulullah apa yang akan terjadi ya. Jadi bukan perkiraan. Nah, sedangkan manusia yang artinya hikmahnya begini, kita kepada manusia lain aja itu kepada sesama manusia itu kadang kita percaya prediksinya ya. Nah, seharusnya kita sebagai orang Islam itu lebih yakin benar karena yang disampaikan oleh Rasulullah gitu, oleh utusan Allah. Nah, ini mungkin mohon diperkuat nih ya, karena ini banyak sekali kita kan begitu terobsesi ya, tulisan-tulisan apapun padahal itu prediksi gitu ya, belum tentu benar gitu. Tapi kita kadang sebagian tuh meragukan gitu ya, apa yang dinyatakan oleh Rasul. Padahal Rasul itu bukan prediksi, tapi pernyataan yang kuat ya, apa yang akan terjadi pada masa depan. Apalagi kalau dikaitkan dengan bahasa kan, yang menggunakan kata future gitu. Makasih Ustaz. Baik, Profesor Ujang, terima kasih banyak. Sangat betul Pak Ujang ya. Jadi memang ini adalah suatu anomali yang seharusnya kita tidak mengalami atau mengikuti anomali itu. Kita lebih percaya kepada manusia yang sangat prediktif dengan perhitungan kalkulasi-kalkulasi ilmiah, numerik maupun non-numerik ya. Tetapi herannya suatu perkataan yang dijamin oleh Allah, in huwa illa wahyuha allamahu syadidul quwa. Perkataan Rasul itu perbuatannya, perkataannya, dan semua cita-citanya adalah wahyu Allah juga. Yang diajarkan oleh suatu makhluk yang sangat kuat. Allamahu syadid. Syadid itu kuat. Kuat di dalam mengajarkan itu, teliti, tidak menambah, tidak mengurangi, tepat apa adanya dan tidak mungkin salah. Allamahul syadidul quwa. Siapa? Jibril alaihissalam. Nah, mestinya kalau kita betul-betul konsisten sebagai orang ilmiah dan orang-orang syariah, kalau ada suatu sumber pengetahuan yang lebih valid, keabsahannya, ada nasnya menyatakan itu, kita sebagai ilmuwan kan milih metode yang lebih baik, yang lebih valid. Data yang lebih valid menjadi bagian dari pilihan kita. Jadi sebetulnya kita itu lebih harus mengutamakan sumber yang lebih valid. Makanya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasulnya, dan para ulil amri minkum, yaitu pemimpin-pemimpinan kalian, orang-orang yang menggunakan dasar ilmu, bukan sembarang pemimpin. Pemimpin yang mengikuti ulama, maksudnya begitu. Apabila terjadi sesuatu perdebatan, terjadi sesuatu yang berbeda, maka kalian kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu betul-betul orang beriman dan orang yang meyakini hari akhir. Berarti apa? Semua perdebatan kita harus dikembalikan kepada Al-Quran. Ketaatan kita kepada ulil amri minkum tidak boleh melanggar koridor ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Rasul Allah itu adalah sesuatu yang sangat tinggi. Makanya atiul ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasulnya, dan ulil amri minkum. Jadi apa yang disampaikan Pak Ujang ini sangat-sangat prinsip dan seharusnya begitulah kita. Saya mungkin sedikit ya menyampaikan sesuatu yang sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, memang ini bisa terjadi banyak perdebatan, tapi saya memilih yang aman, yaitu tadi yang seperti dikatakan Pak Ujang tadi. Contoh nih. Awas, kalian sholat harus pakai jarak. Karena itu virus akan berterbangan. Itu kan prediksi. Lah sedangkan taun, penyakit taun, itu inkubasinya pagi kena, sore mati. Malam kena, pagi mati. Tidak ada sholat di jarak. Yang sakit nggak boleh sholat di masjid. Titik. Kata Rasul, kalau kamu jarak, di tengahnya itu akan banyak jin-jin atau setan-setan yang mengganggu sholatmu. Nah, kalau tadi kata Pak Ujang, konsisten. Loh, satunya pendekatan teoritis dalam ilmu ahli biologi, ahli virus, dan sebagainya. Kita memang betul. Kita mungkin itu betul. Tapi ketika mendengar kata Rasulullah, Shawwu sufufakum, rapatkan shaf dan sholat. Loh, Rasulullah kalau ngomong gitu nggak mungkin spekulasi lagi. Pasti benarnya. Gitu ya.
Nah, jadi ini evaluasi juga bagi kita. Itu karena apa? Karena terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Penyakit. Penyakit yang berat yang kita semuanya akan menjadi tadi itu suasana kabur, meragukan, gamang, galau dan sebagainya, Pak Ujang. Jadi ya inilah yang mungkin menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita itu mengalahkan perkataan Rasul dari semua teori-teori prediksi. Itu kalau memang Rasul mengatakan, wah ada ahlinya silahkan. Nah itu Rasulullah berarti memberikan kepada kita. Tapi ketika mengatakan sesuatu yang sangat mendasar, sudah disampaikan Rasulullah, seyogyanya itu pegangan kita tadi. Waktasimu gigit dengan geragamu. Gitu. Nah itulah dengan gigi geraham itu. Itu demikian Pak Ujang. Terima kasih. Terima kasih Pak Ujang. Turun. Ya, selanjutnya tadi ada Budiana. Menjadi pertanyaan Budiana. Kemarin mikrofonnya ada masalah itu Budiana. Oh. Nggak bisa langsung. Ya, dilompatin dulu kalau ada yang lain. Ya. Boleh saya, Prof? Oke. Silakan. Coba Mas Gatot. Ya, kalau boleh. Ya, boleh Mas Gatot. Ya, jadi sering kita dengar dan kita lihat di beberapa media sosial ya bahwa bencana itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama karena banyaknya ini perzinahan. Yang kedua karena banyak yang minum miras, minuman keras atau hammer ya. Kemudian yang ketiga karena musik itu merajalela. Nah, apakah ini 3 hal tersebut merupakan fitnah juga, Prof? Makasih, Prof. Ya, itu fitnah Pak Gatot. Itu fitnah. Karena itu kan tadi fitnah itu dosa, berbuat dosa, lupa diri karena nafsu tadi yang akhirnya di luar agama kan ya, di luar koridor agama. Jadi masuknya mungkin masih terhadap fitnah syahwat. Tapi kalau fitnah syahwat itu sampai permurdatan, kekufuran, ya, kemusyrikan atau pembauran antara hak dengan batil dengan sengaja, itu kan berubah akidah. Jadi orang yang benar yang mana ini? Karena dicampur-campur, wala talbisul haqq bil batil, jangan kamu campurkan yang hak dan yang batil. Wala taktumul haqq wa antum ta'lamun, jangan sembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Akhirnya banyak orang tersesat. Nah, itu baru nanti syubhat. Nah, itu yang disebut fitnah syubhat yang sangat berat karena merubah akidah dan merusak ilmu. Ilmu udah benar dirusak, dicampur-campurkan yang salah dengan yang benar gitu. Jadi itu termasuk juga, maka mudah-mudahan itu termasuk yang masih syahwat karena dia tidak sampai berubah daripada akidah, tetapi dia berbuat dosa karena nafsu. Seperti itu tadi, minum, kemudian apa itu berzina gitu ya. Kan masih dosa yang bisa diampuni kan itu. Kalau dosa syirik kan nggak bisa diampuni, jadi permurdatan dan sebagainya itu berat sekali. Gitu Mas Gatot. Yang ketika yang musik tadi, Prof? Ya sama kan, musik kalau dia melalaikan kan itu. Musik yang melalaikan. Ya, musik yang melalaikan kita dari beribadah, lupa segala. Sholatnya lupa, ya. Kemudian apa dia membuat dia berbuat sesuatu ikuti dengan mabok, akhirnya tidak sadar, terus berbuat zina karena dansa-dansi laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Kan mesti begitu. Nah, itu yang sangat diarahkan, ya. Ya, berarti termasuk yang waktu itu pas di akhir tahun ada pertunjukan musik, kalau nggak salah Seventeen ya. Itu di pantai pergelaran musik, akhirnya ada bencana mirip tsunami itu ya Prof ya. Apakah itu menjadi peringatan buat kita manusia ya, termasuk yang ke dalam 3 hal tadi ya Prof ya? Ya, itu berarti Allah itu masih sayang sama kita Mas Gatot. Karena nanti kalau kita disiksa di yaumil kiamah, itu nggak ada lagi waktu untuk perbaikan. Kalau kita di dunia seperti itu, berarti kita dikasih kesempatan, apalagi masih dikasih umur, apalagi di dalam musibah itu masih ada yang hidup. Yang hidup ini sebetulnya masih disayang. Yang sudah mati ya, pas lagi mabuk-mabukan kan berarti mati dalam keadaan mati mati yang su'ul khotimah tadi, rugi kan gitu. Tapi yang selamat atau orang yang tidak terkena nonton peristiwa itu mendengarkan, itu maksudnya pelajaran ente yang masih hidup masih ada nih kesempatan untuk tobat nih. Makanya tadi kan kata Rasulullah,
jaga lisanmu, banyaklah di rumah, dan tangisi dosa-dosamu, sehingga kita banyak bertafakur kepada Allah. Gitu. Nah tadi ninggalin rumah malah untuk gitu, ninggalin anak istri, ya joget-joget, dan sebagainya. Bisa banyak sekali hal. Berarti itu memang Allah memberi peringatan luar biasa. Begitu Mas Gatot. Tadi kan sudah disampaikan. Ya, matur suwun, Prof. Sama. Bu Diana tadi yang tanya ya Pak Rin ya? Dan ini sekarang Bu Dewi. Oh Dewi, bukan Bu Diana, Dewi Fortuna. Silakan Bu Dewi. Mic-nya Bu Dewi. Masih di mute. Izin off cam ya, Prof. Ya, jangan off mic. Jangan off mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini tadi masalah timbangan tadi, Prof. Jadi kan kita terkadang suka diwajibkan untuk membuat laporan keuangan. Misalnya laporan kegiatan atau laporan penelitian. Nah, kadang laporan itu tidak sesuai dengan real kegiatan. Itu bagaimana, Prof ya? Terima kasih. Ya, jelas kita harus hati-hati di dalam hal itu, ya, harus hati-hati. Harus hati-hati. Tapi memang banyak kondisi-kondisi yang memang membuat kita demikian. Misalnya uang turun terlambat. Ya, sudah berut laporan ketika 1 hari sebelum uang turun. Nah, setelah turun suruh langsung laporan akhir. Ya. Dan waktu penelitian sudah sangat mepet. Pendek sekali. Harusnya mulai April, nanti proses, baru semuanya jadi tanda tangan kontrak, udah bulan Agustus atau September, laporan November pertengahan. Jadi memang menyulitkan buat peneliti yang mau peneliti dengan benar-benar, diganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, cara untuk memerdekakan dari itu ya sudah jangan diambil riset dari situ. Kalau saya sih nggak mau saya ambil, gitu aja. Kalau semua kompak nggak ngambil kan kacau itu dikti. Gitu. Nah, kita masih mau ngambil katanya ya sudah masih mau ngambil kita. Nah kalau mereka kan enak bagiin duit, kita yang suruh tanggung jawab. Jadi gimana? Sebetulnya tugas mereka begitu bagiin selesai. Dan semua nanti tanggung jawabnya kita. Luar biasa itu. Gitu loh. Nah oleh karena itu, kalau toh mau ikut satu begitu. Tapi kalau memang mau ikut, yakinkan itu penelitian sudah banyak yang sudah diteliti. Sehingga di situ adalah kelanjutan yang tinggal dikit lagi. Mungkin baru bisa. Tapi kalau penelitian dari nol, itu memang ya sangat berat kondisinya gitu loh. Jadi memang banyak hal yang membuat seperti itu. Dan kadang-kadang yang benar malah nggak diterima, Bu. Yang benar nggak diterima. Misalnya kita mau cari yang murah, tapi dari murah itu nggak bisa ada kwitansi rangkap 7. Nggak mau dia, tetap harus rangkap 7. Kan gitu Mas Rin. Akhirnya carilah rekayasa keahlian mencari kwitansi yang bisa rangkap 7. Akhirnya bohong, itu karena mahal. Ya, itu memang gimana ya? Kita memang nggak boleh berlaku sesuatu untuk hemat biaya yang real, gitu. Kalau yang real nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak diterima. Jadi kita harus mencarilah hal-hal yang bisa diterima itu. Namun sekali lagi, sebetulnya banyak kita bisa menghindar itu, yaitu tadi dengan persiapan bahwa riset kita sudah tidak dari nol, sudah siap, sudah menjadi penelitian mahasiswa, sehingga nanti penelitian itu eksekusinya tinggal dikit lagi, sehingga mungkin dengan slot waktu yang sangat dekat itu, kita memang sudah banyak yang dilakukan, sudah mengerti apa-apa yang dilakukan semuanya dengan timing yang bagus. Tapi kalau masih dari nol dan pengadaan alat yang sebagainya kadang-kadang nggak gampang ya, karena syaratnya harus ada macam-macam itu bidding dan sebagainya, ya memang berisiko sangat tinggi Bu ya. Gitu. Nah, yang dimaksud di sini adalah kondisi normal, kondisi baik, kita menipu orang dengan dengan sesuatu yang memang kita harusnya bisa memenuhinya, itu namanya mengurangi timbangan. Jadi mengurangi jatah yang seharusnya. Itu hak orang kita kurangi seperti itu Bu ya. Baik. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Nah, silakan Prof Ois. Enggak Prof Ois. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf off kamera karena koneksinya juga kurang bagus. Ini tadi agak kelempar juga. Ya. Prof,
Prof. Kudang, ya saya juga ingin turut ini menambahkan ya pertanyaan yang terakhir, karena ada kegalauan juga begitu. Kadang-kadang di suatu institusi itu menggunakan sumber-sumber dana yang bukan untuk peruntukannya, tapi untuk kesejahteraan pegawai. Jadi karena tujuannya baik, seringkali itu diabaikan gitu, sehingga kemudian pertanggungjawabannya dititipkan di beberapa IKU gitu ya, tapi misalnya digunakan untuk jalan-jalan. Nah, kadang-kadang kita kalau mau memberi masukan juga malah dimusuhin gitu ya. Nah, ini kadang-kadang menyulitkan untuk menyampaikan apa yang menurut kita misalnya tidak boleh gitu ya. Tapi kemudian itu dianggap sebagai biasa karena tujuannya adalah untuk kebersamaan. Sehingga kalau orang misalnya tidak setuju, dianggap yang tidak setuju kebersamaan. Nah, ini agak sulit juga ternyata ya di lembaga perguruan tinggi sekalipun untuk bisa menegakkan suatu kejujuran gitu. Itu gimana ya, Pak Ustadz? Baiknya bagaimana gitu? Apakah demi kebersamaan kita ikut saja karena toh sulit gitu menyampaikannya, atau memang menjadi nggak ikut tapi kemudian ada negative thinking dari lingkungan itu bahwa kita tidak dianggap tidak pro kebersamaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, ini memang polemik dan dilema yang sangat luar biasa ya bagi kita semua dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Tapi tadi itu kita harus tetap berpegang teguh pada Quran dan hadis, itu penting. Menghadapi seperti itu penting, dan kita harus punya ruang-ruang solusi. Jadi kalau kita nggak mau itu, misalnya menolak, coba diusahakan kita proaktif memberikan solusi alternatifnya yang lebih baik. Itu akan lebih membuat orang lebih terbuka kepada kita. Bahwa dalam berbuat baik itu kita dimarginalkan, karena tadi sudah dikatakan kata Rasulullah, Islam itu awalnya gharib, asing. Nanti di akhir zaman Islam akan asing lagi. Barang siapa lurus itu dianggap asing. Jadi itu sudah konsekuensi logis, kita nggak usah bersedih dengan itu. Tapi yang penting kita bersedih kalau kita sudah mulai acuh sama demikian untuk limaksiatillah, untuk taat kepada manusia tetapi maksiat kepada Allah. Jadi kemuliaan kita itu bukan cari kemuliaan manusia tapi kemuliaan Allah. Nah, tapi yang paling bagus memberikan solusi. Sebagai contoh ini ada suatu kasus waktu itu dana dari pemerintah akan diberikan kepada unit-unit kerja, termasuk waktu saya sebagai kepala pustakaan, itu sekitar bulan Oktober atau November gitu. Nah, itu langsung tidak melalui rektor, tapi langsung kepala unit, entah apa kebijakannya sampai seperti itu. Oke, kita senang semua kan, berarti cepat gitulah langsung. Nah, kita akhirnya membuka rekening untuk disiapkan. Waktu itu ada pernyataan bahwa supaya ini mudah diluncurkan, maka segera keluar rekening. Nah, tapi yang mengagetkan apa di bawahnya? Dan nanti sudah menandatangani tanda terima, gitu. Jadi uang belum diterima, kita sudah menandatangani terima, ya, gitu. Jadi nanti uang akan segera disusulkan dan sudah selesai karena sudah tanda terima. Memang hal ini hal yang sebetulnya mungkin, we trust our government ya, bahwa mereka menyuruh membeli, tidak mungkin akan ingkar gitu. Tapi secara hukum, sebetulnya kalau kita menurut kaidah-kaidah Islam, bagaimana kita bisa mengatakan sudah terima padahal belum terima? Itu bukan uang kita sendiri loh, uangnya unit yang kita pimpin. Kalau sampai terjadi yang memberi itu meninggal atau ada perubahan kebijakan politik yang ternyata di luar dugaan kita mau ngomong apa, dibilang loh Bapak udah tahu itu belum diterima kok bisa tanda tangan udah diterima, bagaimana? Kan gitu ya. Nah, saya waktu itu saking ragu-ragunya nggak saya isi, saya nanya ke sana sih, udah itu aja lama-lama sih mikirnya begitu. Udah, kita sudah katanya. Saya jadi bingung, berarti yang asing saya sendiri kan ini. Akhirnya waktu itu saya nelpon bendahara IPB, saya gini, Pak, ini terus terang aja ada kondisi seperti ini, surat saya tunjukkan. Nah, ini kan berat nih buat saya. Saya tadinya tanya, saya mohon fatwa. Gimana kalau nggak bisa, Pak, udah kalau belum terima uang ya nggak bisa tanda tangan terima. Itu secara hukum udah salah. Oke, Pak, jadi salah ya. Nah, ini ada begini nih permintaannya. Seperti itu katanya, karena memang kan langsung luncur ke kita. Oh iya ya, susah juga ya.
Katanya begitu. So, akhirnya saya, ya kalau gitu ini Pak, saya usul ya Pak ya. Saya usul, jangan saya yang tanda tangan. Jadi saya sudah tahu kan ini belum turun kan ya Pak ya, uang belum ada, rekening masih kosong. Sekarang saya justru minta tanda tangan Bapak sebagai bendahara PBB bahwa ya dengan persyaratan seperti ini, surat seperti ini, dan rekening belum ada, maka bendahara PBB menyatakan diperbolehkan bertanda tangan, tapi dengan tanggung jawab dekan bendahara PBB tadi untuk supaya uang itu turun. Saya balik, jadi yang tanda tangan Bapak, jangan saya, bilang gitu. Akhirnya nggak mau Bu, nggak mau. Dan tentu gimana ceritanya, tapi uang tetap turun sih, alhamdulillah. Nah memang ya kadang-kadang harus ada sedikit nyali berbuat yang benar, karena kan Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu, ya taqullaha qaulan sadida, bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah yang benar. Dengan perkataan benar. Nanti kata apa? Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti Allah yang membaguskan amalmu. Walaupun kata orang, wah itu nggak bagus, nggak biasa. Ternyata Allah membaguskan. Itu mungkin juga ya harus juga ada sesuatu perlawanan seperti itu ya Bu ya. Memang kadang-kadang ada resiko-resiko yang berat tadi itu, tapi gigit dengan geraham. Secara maksimal ya semampu kita berbuat sesuatu yang mudah-mudahan itu berubah. Tapi alhamdulillah sudah nggak pernah kejadian lagi yang seperti itu ya. Saya nggak tahu kalau masih ada model begitu. Tapi yang jelas menandatangani sesuatu yang belum kita terima itu juga sangat luar biasa. Nah kebersamaan yang tadi dikatakan mungkin itulah kasus-kasus yang harus kita sekarang mulai peduli di PB ini. Yaitu apa? Atau di lingkungan kerja bahwa kita jangan sampai tertipu bersama-sama masuk murka Allah. Karena bersama tadi demi kebersamaan berjamaah dalam menuju murka Allah karena kita berbuat demikian. Jadi kalau ada seperti itu pertimbangannya, mulia di sisi manusia, nggak mulia di sisi Allah. Saya lebih memilih mulia di sisi Allah dengan segala resikonya. Mudah-mudahan Allah bersama orang-orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan menolong orang yang sabar tadi. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhkan dari berbuat melanggar aturan Allah. Mudah-mudahan begitu Bu. Jadi tidak enakan ini harus mulai kita cairkan, jangan terus menjadi es yang nggak pernah cair. Jadi harus kita cairkan suatu saat untuk tidak demikian. Karena kita nggak mungkin dipersalahkan dengan itu. Dan kita bilang, mana mungkin saya tanda tangan uang institusi, saya belum terima. Kan gitu misalnya ya. Nah itu terkasus akan spesifik per kasusnya. Begitu Bu Ais ya. Ini sharing. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, makanya pimpinan tuh banyak-banyak istighfar ya Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki pasal 21 ayat 23. Nah, kalau masih ada lagi yang ingin... Ada yang angkat tangan tuh Pak? Sama ya? Oh enggak ya? Oh bukan. Oh enggak ada. Nah, kalau masih ada lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan satu orang. Tidak ada lagi. Ya, Bu Inayah ingin bertanya. Itu ke Inayah Waji ya. Bu Inayah Waji ingin. Halo, suaranya belum kedengeran, Bu Inayah. Sudah keluar tanda tapi suaranya belum dengar. Belum dengar ya yang lain. Malah di mute sekarang. Baik, barangkali sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Seperti biasa kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Kudang. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa fil a'la ila yaumiddin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, innaka khairun nasirin, innaka khairur raziqin, innaka khairun hafidin. Allahumma ajirna minal bala'id dunya al akhirah. Allahumma ajirna minal fitnati masihad dajjal. Allahumma ajirna minal fitnatil ulamasu. Allahumma ajirna minal fitnatil akhir zaman. Allahumma ajirna minal fitnatil kubur. Allahumma ajirna minal fitnatil adzabil akhirah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mereka ya Allah yang akan memperdayakan agama orang-orang kami ya Allah melakukan tipu muslihat, makar-makar yang buruk-buruk ya Allah, maka gagalkanlah rencana mereka dengan keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, mereka-mereka yang berniat buruk seperti itu ya Allah, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adfa'anna al-bala ad-dunya al-akhirah bijahi sayyidina Muhammadin nabil jabatil jadir min Allah azza wa jal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.